Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apakah setiap hari kalian makan makanan yang sehat? Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba sekarang kamu amati iklan-iklan berikut ini dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklan. Di dalam sebuah iklan selalu terdapat kata kunci. Kata kunci adalah kata yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Kata kunci terdiri dari satu kata atau dua kata. Ciri-ciri dari kata kunci yaitu: 1. Terdapat pada judul iklan. 2. Disebutkan pada awal iklan. 3. Kata kunci dapat dilihat pada gambar. Contoh kata kunci pada iklan ini yaitu makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Di antaranya yaitu mengandung protein, lemak, dan kalsium. Protein, lemak, dan kalsium banyak terkandung dalam susu. Susu biasanya dihasilkan oleh sapi. Bagaimana sapi mencerna makanannya sehingga dapat tumbuh sehat dan bisa menghasilkan susu? Ayo, mari kita pelajari bersama. Sapi termasuk hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali, atau yang biasa kita kenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yang lain yaitu kerbau, rusa, domba, dan kambing. Pada hewan ruminansia, lambungnya terbagi menjadi 4 bagian dengan fungsi khusus, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Itulah sebabnya sapi dikatakan memiliki 4 perut. Wah, pantas saja perutnya sebesar itu ya. Makanan yang telah dikunyah di dalam mulut kemudian melewati esofagus atau kerongkongan menuju ke rumen atau perut besar. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali untuk kedua kalinya. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Makanan dengan potongan lebih kecil kemudian masuk ke omasum, dan setelah itu dicerna dengan bantuan enzim. Kemudian makanan akan menuju ke abomasum. Pada bagian ini proses pencernaan memungkinkan sapi untuk memproduksi susu yang lezat dan penuh gizi. Perhatikan sekali lagi proses pencernaan makanan pada sapi ini. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah lambung kita juga terbagi menjadi 4 bagian? Oh, tentu saja tidak, karena kita bukanlah kelompok memamah biak. Perhatikan sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Proses pencernaan makanan pada manusia dimulai juga dari mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan dengan gigi dan dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan akan ditelan dengan bantuan lidah dan didorong masuk melalui kerongkongan atau esofagus. Dinding kerongkongan akan melakukan gerak peristaltik untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihancurkan kembali dengan bantuan dinding lambung dengan cara mengaduk dan juga dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung. Makanan yang telah halus selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Lalu sisa-sisa penyerapan sari makanan itu akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan proses pembusukan sisa makanan. Dan proses terakhir adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Nah, demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini.
Kerjakan tugas kalian dengan baik dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.